Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kita secara online ya. Mata kuliah data mining pada pertemuan ke-10 ini akan membahas tentang metode klasifikasi. Salah satunya yaitu algoritma nearest neighbor atau yang nantinya sering kita sebut sebagai KNN. Nah, apa sih KNN ini dan biasanya digunakan seperti apa? Ilustrasi contoh di kehidupan nyata, teman-teman, misalnya ada seorang dokter yang akan mencari solusi terhadap diagnosis dari penyakit pasien yang baru datang. Nah, hasil diagnosisnya ini dari penyakit yang pasien baru itu biasanya bisa diperoleh dari hasil diagnosis sebelum-sebelumnya yang eh, mirip-mirip dengan yang dialami oleh si pasien baru tersebut ya. Jadi dokter ini sudah punya beberapa pasien, tentunya sudah punya eh, klasifikasi ya atau pengelompokan jika ada pasien dengan penyakit diagnosisnya adalah misalnya panas, kemudian batuk dan seterusnya, itu mirip nggak dengan diagnosis untuk pasien baru kita. Nah, jadi solusinya itu berdasarkan dari diagnosis penyakit yang sudah terkumpul dari beberapa pasien lain yang telah ada sebelumnya. Atau juga untuk permasalahan misalnya seorang guru BP menangani masalah siswa yang melakukan kesalahan, akan ditinjau solusinya kira-kira seperti apa berdasarkan pada kasus histori siswa yang bermasalah lainnya. Jadi guru BP udah punya catatan nih tentang berbagai macam kasus eh, permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Nah, begitu ada permasalahan baru, maka solusinya bisa dari permasalahan-permasalahan sebelumnya yang pernah dialami atau yang pernah dilakukan oleh siswa. Nah, itu kurang lebih untuk ilustrasi penggunaan dari algoritma KNN ya. Nah, contoh tadi yang seorang dokter, teman-teman, jadi misalnya seperti ini. Ini ada dokter. Kemudian datang seorang pasien baru. Nah, dokter ini sudah punya diagnosis berbagai macam penyakit dari pasien-pasien yang lama. Ya, misalnya anggap saja dari pasien A dan juga pasien B. Ya. Nah, di sini hasil diagnosis itu untuk pasien yang baru maka akan diperoleh dari diagnosis terdekat dari pasien lama, yaitu dari pasien A dan pasien B. Yang mana kedekatannya ini atau diagnosis-diagnosis yang mirip ini kita ilustrasikan sebagai nilainya adalah D1 untuk kemiripan diagnosis dengan pasien A. Sedangkan D2 ini diilustrasikan sebagai kedekatan atau diagnosis-diagnosis yang mirip dengan pasien B. Nah, karena kemiripan diagnosisnya itu lebih banyak si pasien baru dengan pasien A, ini artinya memiliki kedekatan yang lebih dibandingkan dengan yang nilai D2, sehingga diagnosis pasien baru itu digunakan berdasarkan pasien yang A karena tingkat kedekatannya atau kesamaan diagnosisnya itu sangat mirip, sehingga dapat disimpulkan nanti solusinya berarti atau penyakitnya itu mungkin sama dengan yang dialami oleh pasien sebelumnya, yaitu pasien A ya. Demikian. Jadi di dalam KNN nanti terdapat istilah similarity atau kesamaan atau tingkat kedekatannya ya. Jadi semakin banyak tingkat kedekatannya artinya dia semakin mirip dan kemungkinan solusinya ataupun hasilnya itu adalah seperti yang sebelumnya ya. Nah, kemudian KNN ini merupakan metode klasifikasi ya berdasarkan pada pembelajaran yang sudah ada sebelumnya, seperti tadi pasien baru datang, kemudian penyakitnya mirip yang dialami dengan pasien A yang sebelumnya, maka kemungkinan pasien baru tersebut mengalami penyakit yang sama dengan pasien A ya. Nah, KNN juga termasuk supervised learning. Artinya bagaimana nih? Artinya diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak ya atau kesamaannya itu semakin banyak ya. Nah, ciri-cirinya antara lain
mencari kasus dengan menghitung nilai kedekatannya atau disebut dengan nearest, ya, nilai kedekatan yang baru dengan kasus yang lama. Tekniknya dengan memberikan bobot dari sejumlah objek kasus yang ada. Artinya bagaimana? Contoh lain untuk nilai kedekatan ini misalnya ini seperti ini, teman-teman. Jadi sini ada wilayah kos-kosan nih, ya. Banyak kos-kosan terkumpul di sini. Ini yang warna hijau itu lingkungan untuk kosan RT 1, kemudian yang warna biru itu untuk lingkungan kosan RT 2, dan yang orange ini adalah untuk wilayah RT 3. Nah, apabila misalnya ada satu titik di sini dibangun kosan baru, kemudian dia ini alamatnya nanti ikutnya RT berapa nih, gitu ya. Nah, jadi misalnya ini ada kosan baru nih dibangun, belum ketahuan alamatnya. Nah, maka menggunakan ilustrasi nearest atau kedekatannya ini, kita bisa menentukan kira-kira dari lingkungan sekitarnya itu mana yang lebih dekat dengan si area kosan yang baru ini. Apakah RT 1 ya, ataukah RT 2, ataukah RT 3. Nah, jadi dengan menilik dari jarak ataupun tingkat kedekatan dari tetangga-tetangganya itu, ya, si kosan baru ini posisinya lebih mirip atau lebih dekat dengan lingkungan RT berapa, maka kemungkinan semakin dekat itu dia masuk dalam lingkungan RT tersebut, ya. Jadi penentuan RT-nya dilakukan dengan melihat tetangga terdekatnya, baik ya yang biru, yang hijau maupun yang orange ini, ya. Jadi dengan menentukan siapa nih RT atau tetangga terdekatnya itu RT berapa. Jika di sini yang terdekat itu RT 1 dengan posisi kosan baru ini, maka kemungkinan kosan baru ini masuk dalam wilayah RT 1. Jika ternyata lebih dekat yang RT 3, maka kemungkinan kosan baru ini berada di RT 3 gitu ya. Jadi itu adalah ilustrasi dari eh, tingkat kedekatan, ya. Nah, untuk algoritma KNN sendiri, antara lain langkah-langkah dalam menentukannya adalah yang pertama menentukan parameter nilai K-nya, ya, yaitu jumlah tetangga terdekat yang akan kita jadikan acuan itu ada berapa. Nah, kemudian yang kedua yaitu menghitung kuadrat jarak dengan nanti rumus Euclidean, ya. Nah, ini menghitung jaraknya ini adalah jarak dari objek terhadap data training yang diberikan. Kemudian dari hasil perhitungan jarak Euclidean ini hasilnya bisa diurutkan, kemudian diklasifikasikan tingkat kedekatannya, lalu menggunakan kategori nearest ini mana nih yang paling mayoritas sehingga bisa diperoleh prediksi kategori dari objeknya. Nah, bisa juga seperti ini ya teman-teman, sama aja langkahnya. Kalau yang ini adalah secara ringkasnya, ini kalau kita jabarkan ya, menentukan nilai K-nya, menghitung jarak dengan menggunakan rumus ini ya, rumus Euclidean distance ya atau jarak Euclidean ini. Jadi akarnya dari seluruh atribut yang ada ya itu dijumlahkan. Nah, kemudian setelah dihitung nanti diurutkan hasilnya. Nah, setelah diurutkan hasilnya baru diperiksa nilai berdasarkan kelas sesuai dengan K, jumlah K yang kita gunakan ya. Kemudian apa kelas data baru itu sama dengan kelas dari mayoritas nilai K tetangga terdekatnya gitu ya. Jadi bisa kita tentukan sebuah titik query, kemudian menentukan sejumlah objek K atau tetangga-tetangga yang akan kita jadikan persamaan untuk si titik ini ya. Kemudian menghitung di voting terbanyak mana kesamaan yang lebih banyaknya kemana gitu ya. Baru diklasifikasikan sehingga diperoleh nilai prediksi dari query instan yang baru ya. Nah, untuk menghitung nilai jarak Euclidean ini rumusnya adalah seperti ini ya, ada D, HB ini adalah nilai atributnya, kemudian akar dari jumlah setiap nilai A dikurangi nilai B dikuadratkan ya. Jadi kalau atributnya ada lebih dari 1, maka
A kurangi B-nya ditambah lagi ya. Ini nilai yang ada ya, nilai yang ada di datanya, sedangkan ini adalah untuk nilai barunya. Kalau atributnya ada lebih dari satu, berarti sini tambah lagi, dan tambah lagi ya. D itu adalah jarak skalarnya. Nah, biasanya berupa matrik, artinya dia tersebar titik-titiknya itu ya. Di sini ada nearest neighbor rule-nya atau aturannya ya. Seperti tadi yang sudah kita bahas, sebenarnya sama saja. Misalnya di sini ada dua kelompok ya, dua kelas nih, kelas yang berwarna merah dan kelas yang berwarna biru. Yang merah ini bentuknya bulat, yang biru bentuknya kotak ya. Ada biru dan merah yang berdekatan ya. Jadi di sini tersedia beberapa data, misalnya X itu sebagai nilai yang merah, Y itu sebagai nilai yang biru, terklasifikasi menjadi dua kelas ya. Nah, ada kelas merah dan kelas biru. Nilai X-nya ada banyak nih ya. Misal ini X1, X2, X3, ini Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Kemudian di sini misalnya K-nya 1, berarti hanya satu aja yang jadi pembandingnya ya, karena ini wilayahnya lebih dekat ke sini atau lebih dekat ke sini gitu ya. Kemudian kalau misalkan nilai K-nya 3, berarti nanti si titik baru ini dibandingkan dengan 3 yang terdekatnya ya. Jadi kalau K-nya 1, membandingkannya hanya dengan satu aja, misalnya dengan biru aja atau dengan merah aja. Sedangkan kalau nilai K-nya 3, itu dibandingkan dengan merah dan dengan biru juga. Nah, mana nih yang menentukan apakah tiganya ini diambil dari merah atau biru? Nanti di contoh kasusnya akan kita bahas ya. Nah, ini adalah contoh kasus yang akan kita bahas teman-teman. Kita sambung lagi pada periode berikutnya ya, pada sesi 2. Terima kasih. Kita hentikan sesi keduanya ya. Assalamualaikum.